Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa hal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai, alhamdulillah satu Ramadan 1442 Hijriah kita bertemu dalam suasana yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kita sampai di bulan Ramadan ini. Kita mengenang perjalanan kita, hidup kita, bahwasanya tahun demi tahun bulan Ramadan kita lalui. Tentunya harapan kita adalah Allah memberikan kemuliaan kepada kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pemirsa, Sirah Nabawiyah, bahasan kita. Namun saya akan mengambil dari sisi tadabbur Al-Quran dalam Sirah Nabawiyah. Kita mentadabburi ayat-ayat Allah berkaitan dengan Sirah Nabawiyah. Sebagaimana bulan Quran atau bulan Ramadan, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Dan Rasulullah SAW di bulan Ramadan beliau banyak mentadaburi Al-Quran, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Al-Iman TV, apa yang kita rasakan di bulan Ramadan? Tentunya lapar, haus, payah. Apakah ada kenikmatan dalam rasa haus, rasa lapar, maupun lemah diakibatkan puasa ini? Satu ayat dalam Al-Quran yang perlu kita ingat. Dalam surat Al-Baqarah kita akan dapati di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu membenci sesuatu,
padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu, wa huwa syarrun lakum, padahal itu jelek bagimu. Kita tidak menyukai rasa lapar, kita tidak menyukai haus, lemah. Wa asa an takrahu syai'a, namun kita dapati dalam suasana haus, suasana lapar, atau suatu hal seorang muslim mendapatkan musibah, itu baik baginya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Demikianlah keadaan seorang muslim. Dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan saat dia mendapatkan satu hal yang menyakitkan, satu hal yang menyedihkan, satu hal yang orang melihatnya sebagai musibah. Rasa lapar, rasa haus, lemah. Namun seorang muslim mendapatkan kenikmatan di baliknya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, namun itu buruk, namun itu baik bagimu. Di sinilah hikmah yang terkandung dalam setiap hal yang menimpa seorang muslim. Dalam hal yang tidak disukainya, dia mendapatkan satu kebahagiaan, dia mendapatkan satu kenikmatan yang luar biasa, yang tidak merasakannya kecuali seorang muslim yang merasakan hal itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan kalau dia tidak merasakan kesedihan, tidak mendapatkan kesenangan, jika tidak merasakan rasa lapar, rasa haus. Maka inilah di antara hikmah yang kita dapatkan dalam keadaan puasa kita, puasa Ramadan. Seolah-olah kita diberi ibtila, ujian, musibah. Kita tidak boleh makan enak-enak. Kita tidak boleh minum yang segar-segar dari waktu habis sahur sampai maghrib. Seolah ujian, ibtila dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan memandang satu hal yang berat itu membuat kita sedih. Justru sesuatu bala, tanda cinta Allah kepada hambanya, agar hambanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita di bulan Ramadan sedikit membaca ayat-ayat Allah, mentadaburinya. Maka dengan bulan Ramadan kita haus, lapar, namun kita semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah yang patut kita catat, idza btala Allahu 'abdahu bi syai'in min anwa'il balaya wal mihan. Jika Allah memberi bala, bencana kepada hambanya, bencana-bencana
ujian-ujian. Fa in raddahu dzalika al-ibtila wal mihan ila rabbih jama'u alaihi wa tarahu bi babihi. Jika dia kembalikan musibah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dia kembalikan bahwasanya ini semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala dia mempunyai sikap demikian, mempunyai hati demikian, fahuwa alamatu sa'adatihi wa iradati khairihi wa iradatil khair bihi. Maka itu tanda kebahagiaannya tatkala dia mengembalikan apa yang menimpanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syiddatu batra la dawama laha. Satu musibah, satu hal yang sangat sulit, batra, tidak akan berlangsung lama. Suatu saat akan berhenti. Wa in ta'alat, walaupun panjang. Puasa yang kita lakukan berat. Menahan minum, makan. Namun nanti akan berhenti. Tatkala azan maghrib, kita minum, kita makan. Satu yang akan berhenti. Demikianlah juga musibah, ujian yang menimpa kita berupa kekurangan harta, jiwa, bebahan, sakit, maka akan berhenti. La dawama laha. Kemudian akan mendapatkan kebahagiaan. Fatara'u anhu hina takla wa qad 'awada minha ajalla 'iwad wa afdalahu wa huwa ruju'uhu ila Allah. Tatkala seorang mendapatkan ujian dari Allah, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah Allah akan mengganti apa yang menimpa dia dengan hal yang lebih utama, lebih afdal. Dia dijadikan manusia yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berpuasa, dia merasakan lapar, dia merasakan haus, kemudian dia merasakan. Demikianlah seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lemah, dia merasakan sakit, dia merasakan keadaan-keadaan yang tidak enak. Maka tatkala dia mengembalikan kepada Allah, dia mendapatkan kebahagiaan. Allah ganti yang dahulunya sebelum dia mendapatkan ujian, dia jauh dari Allah. Namun tatkala mendapatkan ujian, dia dekat dengan Allah. Dahulu dia jarang bersedekah. Kemudian tiba bulan Ramadan, dia ganti mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah. Dahulu dia jarang salat, membaca Quran. Namun tatkala mendapatkan musibah, diuji oleh Allah di bulan Ramadan, dia merasakan lapar, dia merasakan haus,
dia berusaha menjadi orang yang dekat dengan Allah, dengan Tuhan, keadaannya pun berubah. Maka jadilah ujian yang dialami hamba seperti ini satu kenikmatan. Janganlah mengira orang yang berpuasa susah. Janganlah mengira orang yang mendapatkan ujian dari Allah tidak boleh makan dan minum. Mereka merasakan sesuatu yang menyedihkan. Namun Allah menggantinya dengan jiwa yang bertaubat. Maka Allah ganti dia mendapatkan kenikmatan dari rasa lapar, dari rasa haus yang dia alami. Pemirsa Iman TV, tentang puasa, 1 Ramadan saat ini kita jalani. Sirah Nabawiyah. Kita kembali kepada Sirah Nabawiyah. Di bulan Ramadan kita banyak mentadaburi Al-Quran. Juz 1, Juz 2, dan seterusnya. Jangan lupa, satu ayat dalam Al-Quran, tatkala kita membaca Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka merenungkan ayat-ayat Allah? Tadabbur Al-Quran, mengamati, membaca, menghayati, harus kita lakukan. Maka judul bahasan Sirah Nabawiyah kita pada kali ini, Tadabbur Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran dalam Sirah Nabawiyah, yaitu kita mengambil satu ayat yang menggambarkan sirah Nabi, sejarah Nabi dan para sahabatnya, lalu kita mentadaburinya. Ikhwan Fiddin, ayat apa yang Anda ingat tentang sahabat Nabi? Tentunya kita semua yang sudah hafal Surat Al-Fatihah, di mana terkandung satu ayat yang menjelaskan bahwasanya kita harus berpegang kepada kebenaran dengan jalannya para sahabat Nabi. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita Muslim diperintahkan untuk mengkaji Al-Quran dan sunnah Rasulullah, hadis-hadis Nabi. Namun tidak cukup kita membaca ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Ada tiga, atau yang ketiga yang harus kita lakukan, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
tatkala kita memohon ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus, tunjukilah kami kepada Al-Quran, tunjukilah kami kepada sunnah Nabi ya Allah. Maka Allah menjelaskan dalam memahami Al-Quran, mengikuti jalan yang lurus, kita harus mengikatnya dengan pemahaman para salafus saleh. Itu para Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang dianugerahi nikmat, yaitu para sahabat Rasulullah SAW, atau minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Ini yang kita harus lakukan. Mengapa kita harus mengikuti salafus saleh? Karena kita ini adalah khalaf. Kita adalah orang yang hadir di tahun 1442 Hijriah. Sedangkan dulu Rasulullah dan para sahabatnya 1400 tahun yang lalu, kurang lebih 1400 tahun, antara 1400 1500, maka mereka dinamakan salaf, orang terdahulu. Dan kita menyatakan, saya salafi, saya orang yang mengikuti salaf. Itu makna salafi. Saya orang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Apa pentingnya kata ini, menjelaskan kata ini? Karena kita ketahui di dalam Islam terdapat pemahaman-pemahaman yang salah, kelompok-kelompok yang memahami Quran dan Sunnah. Mereka mengajak untuk membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, memahami Al-Quran, namun tidak sesuai dengan orang terdahulu. Mereka menciptakan dengan ide mereka. Mereka membuat inovasi. Padahal mereka berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan para nabi, jalan para salaf, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ini jika kita belum mengetahui makna salaf dan belum mengetahui makna salafi. Saya seorang salafi, saya seorang pengikut salaf, mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Saya seorang muslim, saya seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, kita harus siratal ladzina an'amta 'alaihim, mengikuti pemahaman orang-orang yang dianugerahi nikmat, jalan orang-orang yang dianugerahi nikmat. Jangan mengikuti al-maghdub, orang-orang yang dimurkai, orang Yahudi yang Allah gambarkan mereka mempunyai sifat-sifat tercela. Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Di antara sifatnya menyuruh kebaikan, menyuruh kebenaran, sedangkan kalian melupakan diri sendiri. Ikhwan fillah, dan Allah Subhanahu wa taala pemilik agama Islam, pemilik siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maka kita berusaha dalam menempuh agama ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi,
dengan pemahaman salaful ummah, dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Kita tadaburi, renungkan maknanya. Sebagian dalam bulan Ramadan, bulan Al-Quran, kita diperintahkan untuk beribadah di antara yang membaca Al-Quran. Surat ke-48 Al-Fatih, ayat terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Tuhan. Walladzina ma'ahu, para sahabatnya yang bersama dengan dia, asyidda'u al-kufar, mereka keras terhadap orang kufar, berprinsip, ruhama'u bainahum, berkasih sayang sama mereka. Tarahum ruk'an sujada, kamu melihat para sahabat ruku dan sujud, yabtaghuna, mengharapkan, fadlan, karunia, minallah, dari Allah, waridwana. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah waridwana. Kamu melihat para sahabat ruku dan sujud mencari karunia Allah waridwana, dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhim, sifat-sifat mereka sebagai seorang mukmin beriman nampak dalam wajah-wajah mereka. Min athari sujud, dari ibadah yang mereka lakukan, sujud yang mereka lakukan berdampak, perilaku mereka menampakkan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika mathalun fit Taurati wal Injil, itulah permisalan mereka dalam Taurat dan Injil. Sifat-sifat mereka dalam Taurat dan Injil disebutkan. Sifat-sifat para sahabat Rasulullah SAW dalam Taurat dan Injil disebutkan. Dalam Taurat dan Injil sifat-sifat Rasulullah SAW. Jika sekarang tidak ada, maka Al-Quran sebagai barometer untuk menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Kazar'in akhraja syad'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqi. Kita lihat para sahabat Rasulullah SAW, Allah membuat permisalan mereka kazar', seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu menjadi semakin kuat, kemudian menjadi besar, tegak lurus di atas batangnya. Itulah permisalan sahabat-sahabat Allah Subhanahu wa taala, permisalan sahabat Rasulullah SAW. Allah sebutkan dalam surat Al-Fatih ayat ke-28. Seperti tanaman yang menyenangkan. Liyaghidha bihim kufar. Namun Allah membuat
permisalan sahabat yang indah itu, keadaan para sahabat Rasulullah SAW itu membuat orang-orang kafir marah, tidak senang. Sebaliknya, tanaman yang indah, yang kokoh kuat, gambaran para sahabat Rasulullah SAW, yu'jibu zurra, mengagumkan penanamnya. Kita kagum melihat para sahabat Rasulullah SAW yang begitu hebat agama mereka, ibadah mereka, jihad mereka, infak mereka, sedekah mereka, cinta mereka kepada Rasulullah, semuanya hebat. Yu'jibu zurra, mengagumkan sekali. Maka kita lihat dalam tafsirnya, Muhammad Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu ala dinihi, orang-orang yang mengikuti agama Muhammad, asyidda 'alal kufar, tegas, keras terhadap orang kufar. Ruhama'u fima bainahum, namun saling berkasih sayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada, kamu lihat para sahabat ruku dan sujud lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Fi salatihim, dalam salat mereka. Yarjuna rabbahum, mereka mengharapkan Tuhan mereka, an yatafaddal alaihim, memberi karunia kepada mereka. Fayudkhiluhumul jannah, mereka mengharap karunia Allah, mengharap Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Pemirsa, kita sering mendengar kata surga, kebun yang indah. Seperti gambaran kita melihat pemandangan yang indah, hijau, luas, sungai-sungai mengalir. Kita ingin hidup di negeri itu, negeri yang tidak ada krisisnya, negeri yang tidak ada wabahnya, tidak ada rasa payah, tidak ada kedengkian, permusuhan. Yang ada hanya kebahagiaan. Tarahum ruk'an sujada, para sahabat ruku dan sujud, berjihad fisabilillah. Mereka semuanya mengharap karunia Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna rabbahum an yatafaddal alaihim, ingin karunia Allah diberikan kepada mereka. Wa yudkhiluhum jannah, ingin Allah memasukkan mereka, keinginan mereka adalah Allah memasukkan mereka dalam surga. Mari kita begitu. Mari kita berbuat, mengharapkan rahmat Allah, ingin karunia Allah, ruku dan sujud, beribadah, ingin Allah memasukkan kita ke surga, ingin agar Allah mengampuni kita, menyelamatkan kita dari api neraka.
dan memasukkan kita ke dalam surganya. Yarda anhum, ingin Tuhan ridha kepada kita. Dan demikianlah para sahabat, ingin Allah ridha kepada mereka. Alamatu ta'atihim lillah zahiratun fi wujuhim min athari sujud wal ibadah. Tanda-tanda ketaatan mereka kepada Allah nampak di dalam wajah mereka, perilaku mereka. Dampak dari ibadah sujud, ibadah ruku, dan ibadah-ibadah lainnya yang mereka lakukan. Pemirsa Al-Iman TV, dampak dari ibadah kita adalah kebaikan-kebaikan muncul pada diri kita. Tatkala kita berpuasa, beribadah puasa, maka akan muncul dampak kebaikannya. Perilaku kita, rukuk kita, sujud kita kepada Allah, sedekah kita, amalan-amalan baik kepada kita akan muncul min athari sujud, dari dampak dari ibadah sujud yang kita lakukan. Para sahabat Rasulullah SAW nampak dalam perilaku mereka dari dampak sujud, ibadah sujud mereka. Di antara sifat ithar, mengutamakan orang lain. Allah berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mempunyai sifat ithar, mengutamakan orang lain walaupun mereka butuh. Mereka ingin makanan enak itu, mereka makan. Namun mereka melihat orang membutuhkan, mereka mengutamakan, memberikan makanan itu kepada orang lain. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka utamakan orang lain walaupun mereka sangat ingin. Itulah min atharis sujud, di antara contoh sifat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi sifatuhum fit Taurah. Ini di antara sifat mereka dalam kitab Taurat. Wa sifatuhum fil Injil, dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Kasifati zar'in, seperti tanaman, akhraja saqahu, mengeluarkan tunasnya, far'ahu, tumbuh, mengeluarkan cabangnya, thumma takatharat furu'uhu ba'da dhalik, menjadilah sebuah pohon, mengeluarkan cabang-cabangnya, bertambah kuat, tashaddad az-zar', sehingga faqawiya, tambah besar pohon itu, tambah kuat, wastawa qa'iman, berdiri tegak, ala siqanihi, berdiri di atas kakinya, jamilan manzaruhu, kemudian dipandang indah, yu'jibu zurra', penanamnya pun kagum, liyaghidha bihaula'i
al-mu'minin liyaghidha bihaula'i al-mu'minin bikathratihim wa jamali manzarihim al-kufar. Keadaan para sahabat Rasulullah SAW, orang-orang beriman, keadaan jumlah mereka yang tambah banyak, perangai-perangai mereka yang indah, membuat marah orang-orang kufar, orang-orang kafir. Fi hadha dalil ala kufri man abghadha as-sahabah. Maka ini ada dalil barang siapa membenci para sahabat, maka dia termasuk orang-orang yang kufar. Tidak boleh kita membenci sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyaghidha bihim kufar. Allah tampilkan para sahabat agar orang kafir benci melihatnya. Tentunya kita belajar keadaan para sahabat Rasulullah SAW, keadaan Rasulullah SAW. Maka janganlah kita benci jika kita melihat seorang laki-laki berjenggot, seorang laki-laki yang cingkrang mata kakinya, yaitu kainnya di atas mata kaki, karena ingin meniru Rasulullah, meniru para sahabat, meniru para salaf. Janganlah benci melihat keadaan-keadaan orang-orang yang wanita-wanita yang menutupkan wajah mereka dengan burdah atau cadar, karena mereka ingin mengikuti istri Rasulullah, mengikuti para sahabiyah. Kenapa? Liyaghidha bihimul kufar. Karena orang yang benci kepada sahabat, orang yang benci kepada para salafus saleh, disebutkan dalam Al-Quran, adalah al-kufar, orang-orang kufar. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menjadi orang-orang mempunyai sifat orang Yahudi al-maghdub, tahu kebenaran namun mengingkarinya, atau zalim. Kita mohon kepada Allah agar tidak termasuk orang yang sesat. Beribadah tidak pakai ilmu. Para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang wasatiyah, tengah-tengah. Bukan al-maghdub, bukan walin, bukan ekstrem kanan, bukan ekstrem kiri. Itu gambarannya seperti itu. Lurus, wasat. Maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf. Dan kita adalah pengikut salaf. Dalam bahasa Arabnya, pengikut salaf adalah salafi, mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat dalam beragama, dalam memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna man ghadahu Allah bis sahabah. Ayat ini surat Al-Fatih ayat ke-28 dalil bahwasanya mereka yang membenci sahabat Nabi, para salaf, termasuk orang-orang kufar, maka mereka termasuk orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Al-kufar, orang kafir,
Karena Allah Ta'ala berfirman, liyaghdha bihimul kuffar. Allah ingin membuat orang-orang kafir marah dengan kehadiran para sahabat Rasulullah SAW. Barang siapa yang Allah menjadikan dia benci kepada sahabat Nabi, membuat dia melihat para sahabat Rasulullah SAW tidak suka, benci dan marah, faqad wujida fi haqqihi mujibil ghaid wa wal kufr. Maka dia ada dalam jiwanya kekufuran karena membenci sahabat Rasulullah SAW. Karena tidak ada yang membenci sahabat Nabi kecuali orang kufar. Maka siapa yang ada dalam hatinya kebencian kepada sahabat Rasulullah SAW, tidak menyenangi ajaran sahabat-sahabat, ajaran Rasulullah yang diamalkan para sahabat, ada kekufuran dalam jiwanya. Kemudian wa'adallahu alladhina amanu minhum billahi wa rasulihi wa amilu ma amarahum Allah bihi. Maka Allah menjanjikan orang yang beriman di antara mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengamalkan ma'amarahumullahu bihi, perintah yang Allah perintahkan, ijtanibu ma nahahum anhu, menjauhi apa yang Allah larang, maghfiratan lidunubihim, Allah menjanjikan ampunan, mengampuni dosa mereka, wa thawaban jazilan la yanqadi, pahala yang tidak terputus, wa wal jannah, dan itu adalah surga. Pemirsa, mengapa kita berpuasa? Karena kita mengikuti Rasulullah SAW, melaksanakan perintah Allah. Kita ingin ampunan Allah, kita ingin mendapatkan pahala yang tidak terputus. Dan demikianlah para sahabat, mereka berpuasa. Mari kita tingkatkan dalam mengikuti para salaf. Karena kita adalah orang-orang yang menisbatkan diri kepada pengikut para salaf, Rasulullah dan para sahabatnya. Tingkatkan bukan hanya mengikuti dalam hal puasa, sholat, lebih daripada itu. Kita tingkatkan, kita belajar bagaimana akidah mereka, mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah, bagaimana mereka mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, bagaimana mereka menjauhi hal-hal yang haram, riba, penipuan, pencurian. Kita tingkatkan dalam bulan Ramadan ini. Bukan hanya kita mengikuti para sahabat dalam hal masalah puasa saja, namun lebih daripada itu. Kemudian kita membuka kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir. Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Wa sahabatuhu alladzina hum ma'ahu syidda al-kuffar al-muharibin. Para sahabatnya keras terhadap orang kufar, ruhama bainahum, menyayangi sama mereka, muta'atifuna mutawadduna, saling cinta, saling berkasih sayang,
Tarahum ayuhan nadhir, kamu melihat mereka ruk'an sujada, ruku sujud lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Yatlubuna min Allah, mereka ruku dan sujud, mereka ibadah, berjihad, mereka ibadah puasa adalah yatafaddal alaihim, yatlubu min Allah an yatafaddal alaihim, mencari karunia Allah, bil maghfirah, mencari ampunan Allah. Saudaraku, tidakkah kita ingin diampuni Allah? Iya. Mari kita menjalankan ibadah puasa, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ibadah-ibadah salat, sedekah, beramal saleh, membaca Quran, berakhlak baik, semuanya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an yarda anhum, ingin diridai Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda mereka nampak dari dampak daripada ibadah mereka. Tanda mereka sebagai orang beriman nampak dari dampak dari ibadah yang mereka lakukan. Seorang muslim, mereka ruku dan sujud, melaksanakan salat, mereka mandi, mereka berwudu, mencuci muka, tangan, nampak kebersihan dalam tubuh mereka, nampak cahaya dalam sifat-sifat mereka, min athari sujud, dari ibadah sujud yang mereka lakukan. Kemudian alamatuhum fi wujuhi min athari sujud ma yadhar min al-huda was-sam wa nuris salah fi wujuhim. Cahaya salat nampak dalam wajah-wajah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzalika wasfuhum alladhi wasafathum bihi at-Taurah. Ini sifat yang disebutkan dalam kitab Taurat tentang sifat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, mari kita lihat apa dampak ibadah puasa kita, apa dampak ibadah salat kita. Apakah kita menjadi orang yang baik, orang yang jujur, orang yang tidak menipu, orang yang menolong orang lain? Sifat-sifat baik muncul dari dampak ibadah yang kita lakukan. Dan kita mohon kepada Allah SWT agar dampak baik dari ibadah itu muncul dengan melihat surat Al-Fatih ayat ke-28 ini, surat ke-48 ayat 28 ini, di mana Allah berfirman, tarahum ruk'an sujjadan, kamu melihat mereka para sahabat Rasulullah SAW rukuk dan sujud sehingga mencapai derajat yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Itulah rahasia mereka mendapatkan sifat-sifat baik. Dampak ibadah mereka muncul dalam akhlak mereka karena yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mencari karunia Allah, mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikhlas, kita puasa, yabtaghuna, sebagaimana para sahabat, yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana,
kita salat sebagian para sahabat yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana, mencari karena Allah dan keridhaan Allah, ampunan Allah. Kita bersedekah yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Kita berjihad, berdakwah yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Semuanya yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi pada bahasan yang akan datang. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.